Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin menjelaskan sistem persamaan linear, metode substitusi, metode grafik, dan metode eliminasi. Yang pertama, kita membahas sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Sistem ini terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel X, Y, dan Z. Solusi sistem linear ini adalah nilai yang dapat menyelesaikan persamaan ini. Solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan negatif 2. Selanjutnya, sistem. Kata sistem di sini penting karena menunjukkan bahwa persamaan-persamaannya perlu dipertimbangkan bersamaan dan tidak berdiri sendiri. Dalam ilmu matematika, teori sistem linear merupakan dasar aljabar linear. Aljabar linear sangat diperlukan dalam bidang fisika, kimia, ilmu komputer, dan ekonomi. Contoh sistem linear yang paling sederhana adalah sistem linear dengan 2 persamaan dan 2 variabel. 2x plus 3y sama dengan 6, 4x plus 9y sama dengan 15. Salah satu cara untuk menyelesaikan sistem tersebut adalah dengan mengubah persamaan pertama menjadi seperti ini. X sama dengan 3 negatif 3 per 4y. Kemudian masukkan nilai X ke dalam persamaan kedua, 4 3 negatif 3 per 2y plus 9y sama dengan 15. Hasilnya adalah satu persamaan dengan satu variabel saja, yaitu y. Dari persamaan ini diketahui bahwa y sama dengan 1 dan y bisa dimasukkan ke dalam persamaan pertama untuk mencari X. Hasilnya adalah X3 per 2. Lanjut ke bentuk umum. AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana konstanta A dan B bila dijumlahkan hasilnya bukan 0. Konstanta dituliskan sebagai A lebih besar dari 0 seperti yang telah disepakati ahli matematika bahwa konstanta tidak boleh sama dengan 0. Grafik persamaan ini bila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus dan setiap garis dituliskan dalam sebuah persamaan seperti yang tertera di atas. Bila A lebih besar daripada 0 dan X sebagai titik potong, maka titik koordinat negatif X adalah ketika garis bersilangan dengan sumbu negatif X, Y sama dengan 0 yang digambarkan dengan rumus negatif C per A. Bila B lebih besar daripada 0 dan Y sebagai titik potong, maka titik koordinat negatif Y adalah ketika garis bersilangan dengan sumbu negatif Y, X sama dengan 0 yang digambarkan dengan rumus negatif C per B. Bentuk standar AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B jika dijumlahkan tidak menghasilkan angka 0 dan A bukanlah angka negatif. Bentuk standar ini dapat diubah ke bentuk umum, tetapi tidak bisa diubah ke semua bentuk apabila A dan B adalah 0. 2. Metode substitusi atau menggabungkan. Metode substitusi adalah metode yang digunakan untuk penyelesaian bentuk aljabar dengan menggabungkan persamaan-persamaan yang telah diketahui menjadi suatu kesatuan. Dalam penyelesaian SPLDV diperlukan minimal 2 persamaan untuk menemukan solusi masing-masing variabel. Contoh penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut menggunakan metode substitusi. 2x plus 4y sama dengan 28, 3x plus 2y sama dengan 22. Penyelesaian 1. Memilih salah satu persamaan yang dipindahkan salah satu variabelnya. Hal pertama yang dilakukan saat menggunakan metode substitusi yaitu memilih salah satu persamaan untuk dipindahkan elemennya. Disarankan memilih persamaan yang paling mudah sehingga tidak menghasilkan angka desimal saat langkah berikutnya. Untuk beberapa kasus, setiap persamaan mungkin mempunyai tingkat kesulitan yang sama, yaitu sama-sama menghasilkan angka desimal, jadi pemilihan persamaan bersifat bebas dan relatif. Misalnya dipilih persamaan I yaitu 2x plus 4y sama dengan 28. 2. Memindahkan salah satu variabel pada persamaan yang dipilih. Misalnya, dipilih variabel Y dipindahkan ke ruas kanan. Contoh 2x plus 4y sama dengan 28 atau 2x sama dengan 28 min 4y. Karena dipilih variabel y untuk dipindahkan sehingga diperoleh bentuk solusi untuk variabel x.
yaitu menghilangkan koefisien X dengan membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X, atau 2X sama dengan 28 min 4Y, X sama dengan 14 min 2Y, sehingga ditemukan persamaan bentuk solusi dari variabel X. 3. Menggabungkan persamaan pada persamaan yang tidak dipilih di awal untuk menghitung solusi numerik variabel lainnya. 3X plus 2Y sama dengan 22, karena diperoleh bentuk solusi X pada persamaan. X sama dengan 14 min 2Y. Selanjutnya, gabungkan dengan cara mengganti variabel X sebagai bentuk solusinya pada persamaan. 3X plus 2Y sama dengan 22. 3 dalam kurung 14 min 2Y kurung tutup plus 2Y sama dengan 22. 42 min 64 ditambah 2Y sama dengan 22. 42 min 44 sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 kurang 42. Min 44 sama dengan min 20. Min 44 sama dengan minus 20. Min 4 Y sama dengan 5, sehingga diperoleh solusi variabel Y sama dengan 5. 4. Menghitung solusi numerik variabel lain. Karena sudah ditemukan solusi variabel Y sama dengan 5, dapat dihitung dengan menggabungkan 4 sama dengan 5 pada bentuk solusi X pada persamaan. X sama dengan 14 min 24. X sama dengan 14 min 2 dalam kurung 5. X sama dengan 14 min 10. X sama dengan 4, sehingga diperoleh solusi variabel X sama dengan 4. Jawaban solusi SPL dV tersebut adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Untuk memastikan jawaban tersebut benar, perlu diuji dengan memasukkan nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 pada soal. Contoh, 2X plus 4Y sama dengan 28. 3 tambah 24 sama dengan 22. 2 kurung buka 4 kurung tutup plus 4 kurung buka 5 kurung tutup sama dengan 28. 3 kurung buka 4 kurung tutup plus 2 kurung buka 5 kurung tutup sama dengan 22. 8 tambah 20 sama dengan 28 atau benar. 12 tambah 10 sama dengan 22 atau benar. 3. Metode grafik. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel tersebut. Apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Adapun langkah-langkah dalam metode grafik yaitu yang pertama, mencari titik potong garis tersebut di koordinat Y dengan membuat X sama dengan 0 yang akan berpotongan di 0, Y. Lalu yang kedua, mencari titik potong garis tersebut di koordinat X dengan membuat Y sama dengan 0 yang akan berpotongan di X, 0. Lalu yang terakhir, menarik kedua garis tersebut sehingga berpotongan di suatu titik koordinat X, Y. Contoh soal 1. Dengan metode grafik, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6 jika X, Y variabel pada himpunan bilangan real. Penyelesaiannya seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama, kita harus mencari titik potong X dan Y pada persamaan X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong X dan Y pada persamaan X plus Y sama dengan 4. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya menjadi 4. Jadi titik potong di Y-nya adalah 0,4. Lalu, jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Jadi titik potong di X adalah 4,0. Dapat disimpulkan bahwa titik potong persamaan X plus Y sama dengan 4 adalah 0,4 dan 4,0. Lalu, kita cari titik potong di X dan Y persamaan X plus 3Y sama dengan 6. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 2. Jadi titik potong di Y adalah 0,2. Jika Y sama dengan 0, maka X plus 3Y sama dengan 6 adalah X-nya adalah 6. Jadi titik potong persamaan X plus 3Y sama dengan 6 adalah 0,2 dan 6,0. Lalu selanjutnya kita bisa menggambar grafik sistem persamaan dari X plus Y sama dengan 4
dan X plus 3Y sama dengan 6. Dan dapat dilihat bahwa koordinat titik potong kedua garis adalah 3,1. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6 adalah 3,1. Metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linear. Metode ini juga dapat memberikan suatu petunjuk untuk mendeteksi sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian atau sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas. Tujuannya, menghapus sementara salah satu variabel X atau Y. Oke, kita langsung saja ke soal. Carilah nilai persamaan X dan Y dari soal berikut ini. X plus Y sama dengan 1. X plus 5Y sama dengan 5. Penyelesaiannya, langkah pertama, variabel yang akan dieliminasi adalah variabel Y. Nah, berarti ini variabel Y kita buang, kita jadikan ini nanti misal dikurangi hasilnya bisa 0. Eliminasi kan menghilangkan, jadi gimana bisa hasilnya 0 nanti. Jadi kita kalikan dulu biar sama. Ini yang atas dikali 5, yang bawah dikali 1. Jadi itu kan dibalik, itu kan yang X plus Y sama dengan 1, itu kan Y nya 1, jadi itu ada di bawah. Yang X plus 5Y sama dengan 5, itu 5Y, itu 5 nya ada di atas. Jadi hasilnya 5X plus 5Y sama dengan 5. Yang bawah X plus 5Y sama dengan 5. Oke, kita langsung saja ke penyimpulan atau pengurangan. Di sini apabila tanda variabel Y sama, maka kita kurangi. Apabila variabel Y ini yang kita eliminasi itu tandanya berbeda, misalnya min 5Y yang atas, yang bawah plus 5. Nah, itu baru ditambah. Jadi kita langsung saja menghitung 5X kurangi X sama dengan 4X. Yang ini 5Y kurang 5Y kan 0. Langsung saja kita eliminasi. Nah, ini 5 kurangi 5 sama dengan 0. Jadi kita pindah 4. Ya, kita pindah 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Di X ketemunya sama dengan 0. Langkah kedua sama seperti langkah ke-1, tapi tidak perlu menyamakan koefisien untuk mengeliminasi variabel X, karena koefisiennya sudah sama teman-teman. Jadi kan ini sudah sama 1, nggak usah dikali-kali kayak yang tadi. Jadi kita langsung itu saja, 1 kurangi 1 0 plus 1Y kurangi 5 itu sama dengan min 4Y sama dengan 1 kurangi 5, hasilnya min 4. Nah, ini langsung pindah ruas kanan, jadi min 4 bagi min 4 sama dengan 1. Nah, jadi Y nya ketemu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1.